Shalom, perkenalkan nama saya Melty Rantepala dengan NIM 220411267. Video kali ini ialah video untuk mempresentasikan tentang peluang usaha. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini peluang usaha yang saya ambil ialah peluang usaha kopi asli dari Toraja. Kopi dari Toraja ini memiliki rasa fruity dan aftertaste atau rasa setelah dikonsumsi yang tidak terlalu pahit, sehingga hal tersebut menjadikan kopi ini berbeda dari varian kopi Indonesia lainnya. Tidak hanya itu, kopi Toraja asli juga memiliki aroma yang sangat khas yang harum bahkan saat kamu baru membuka pada kemasannya. Kemudian alasan saya memilih usaha ini. Saya memilih usaha kopi ini karena pertama, kopi Toraja memiliki cita rasa dan aroma tersendiri yang berbeda dari produk yang lain, sehingga memiliki peluang yang lebih besar daripada kopi yang lainnya. Kedua, kopi Toraja memiliki peluang pemasaran yang bagus karena cita rasa yang khas akan kopi Toraja. Yang ketiga, banyaknya peminat serta orang yang menyukai kopi Toraja daripada kopi lainnya. Yang kemudian keempat, kebanyakan daerah lain, terutama masyarakat perantauan yang luar dari Toraja akan datang membeli kopi Toraja dijadikan sebagai oleh-oleh untuk teman-teman atau masyarakat yang berada di perantauan lainnya. Kemudian buat pecinta kopi wajib mencoba kopi yang sangat terkenal bahkan sudah mendunia ini. Ya, kopi Toraja terkenal dengan rasanya yang unik, beraroma rempah dengan kadar keasaman cukup tinggi dan tekstur yang kental. Karena keunikan inilah, Tanah Toraja dianggap sebagai wilayah penghasil kopi Arabica terbaik di dunia. Kemudian filosofi produk kopi Toraja. Pada kopi Toraja ini memiliki keberadaan biji kopi Toraja ini sudah ditemukan bahkan saat Belanda berada di Indonesia di daerah Sapan. Nah, di daerah Sapan ini ialah lokasi pengumpulan kopi Toraja yang berasal dari wilayah di sekitar Tanah Toraja. Secara terminologi, Toraja yang berasal dari bahasa Bugis memiliki arti orang yang berdiam di dataran tinggi. Hal ini tersebut dikaitkan dengan lokasi Tanah Toraja yang berbeda di atas pegunungan dengan rata-rata ketinggian antara 1000 sampai 1500 mdpl. Tanah Toraja memiliki iklim tropis basah dan curah hujan sedang tinggi, sehingga kondisi tersebut sangat baik bagi tanaman kopi tersebut. Kemudian jenis-jenis produk kopi Toraja yang akan saya usahakan pada usaha saya kali ini. Nah, pertama, kopi yang dipasarkan itu kopi Robusta dengan kopi Arabica serta kopi unggul. Namun yang paling banyak peminatnya kopi Arabica karena aroma serta keaslian cita rasanya yang khas dan unik. Kemudian yang kedua, salah satu ciri khas kopi Arabica adalah memiliki rasa yang sedikit asam dan warna yang tidak terlalu pekat. Sementara itu, kopi Robusta cenderung memiliki rasa yang mirip dengan jenis kacang-kacangan, lebih pahit dan sedikit kasar. Yang ketiga, kopi Toraja Robusta adalah biji kopi yang memiliki rasa lebih pahit dibandingkan Arabica. Hal ini disebabkan oleh kandungan kafeinnya yang mencapai 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan varian kopi lainnya. Maka dari itu, jenis kopi ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi serta dapat membantu mengurangi risiko terserang penyakit. Kemudian keempat, biji kopi Arabica lebih banyak digunakan pada biji kopi Toraja. Nah, hal ini disebabkan oleh kontur tanah vulkanik pegunungan Sesean yang juga ketinggian yang sesuai dengan media tanam untuk tanaman kopi Arabica.
Seperti yang diketahui, tanaman kopi Arabica harus ditanam pada ketinggian antara 700 hingga 2000 mdpl. Kemudian karakter kopi Toraja yang khas adalah bodi yang tebal dan keasaman rendah. Rasanya dominan coklat dan earthy. Rasa kopi Toraja yang sangat kuat membuatnya menjadi favorit dan dijual dengan harga yang tinggi di negara-negara Eropa di utara. Bahkan, minuman ini dianggap sebagai minuman mewah. Melekat erat dalam budaya setempat, masyarakat Toraja seakan tak bisa dipisahkan dari kopi ini. Kemudian, tagline atau slogan produk yang saya ambil, Kopi Toraja Ekkedeke. Nah, Kopi Toraja Ekkedeke ini bermaksud bahwa kita menyapa seperti pemuda-pemuda lainnya, Ekkedeke yang berarti semangat perjuangan para pemuda. Nah, kemudian tempat penjualan produk yang akan saya lakukan ialah berada di Bangkelekila, tepatnya di Dusun Torodasi di Bangkelekila. Kemudian strategi marketing. Nah, strategi marketing yang saya gunakan pemasaran melalui sosial media, misalnya melalui Shopee, WA, ataupun promosi dengan melalui mulut ke mulut. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, karena dengan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, maka pelanggan tersebut akan memiliki kesan yang baik bagi calon pelanggan-pelanggan lainnya. Kemudian sasaran produk saya yaitu untuk semua kalangan usia, baik lansia, orang tua, mahasiswa, anak-anak, serta muda-mudi yang ada di Toraja atau di luar Toraja. Kemudian memasarkan terutama jika ada kegiatan misalnya acara Rambu Solo dan Rambu Tuka, karena di Toraja identik dengan acara Rambu Solo dengan Rambu Tuka yang pastinya ada kopi di dalamnya. Kemudian keunggulan produk saya dibanding produk pesaing. Pertama, kopi Toraja bisa menjaga stamina tubuh karena dapat mengurangi lelah. Kafein yang ada pada kopi akan mempengaruhi cara kerja otak. Selain itu juga, kopi ini menghasilkan efek rangsangan yang dapat meningkatkan kesadaran, suasana hati, serta fungsi otak yang baik bagi kesehatan. Kemudian kedua, cita rasa yang khas dari kopi Arabica berupa kekentalan atau bodi yang ringan dan tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan kopi yang lainnya. Kopi Arabica juga memiliki profil aroma yang sangat unik. Di antaranya ada yang memiliki aroma khas menyerupai lemoni dan aroma menyerupai madu atau honey. Ketiga, melekat erat dalam budaya setempat, masyarakat Toraja seakan tak bisa dipisahkan dari kopi. Selain aktivitas ngopi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kopi pun menginspirasi lahirnya budaya tarian yang dikenal dengan tari petik kopi atau tari malaktu kopi. Nah, tarian ini lahir sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur sehingga sering dipentaskan menjelang panen kopi. Termasuk kopi terenak tapi bukan termahal. Kopi Toraja termasuk spesialis kopi terenak di dunia. Tapi uniknya kopi Toraja tidak termasuk dalam kopi termahal loh. Keempat, manfaat kopi Toraja ini ternyata juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, antara lain dengan membuang lemak, menyingkirkan nyeri, menjaga stamina tubuh, memperkuat tulang, dan mengurangi resiko diabetes. Namun untuk mendapatkannya harus dibarengi dengan olahraga juga ya. Sekian dari penjelasan tentang peluang usaha yang saya ambil. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.